kami sampaikan hasil temuan tim pakar yang dibentuk oleh Bapak Kapolri sebagai tim pencari fakta peristiwa penyiraman saudara Novel Baswedan. Ya, yang tadi kita saksikan sama-sama adalah sejumlah poin temuan tim pencari fakta yang telah dilaporkan ke Polri untuk ditindaklanjuti. Akankah pengungkapan kasus Novel terang benderang lewat temuan tim pencari fakta ini? Sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan Ketua KPK Agus Raharjo. Selamat malam Pak Agus, terima kasih sudah hadir. Selamat malam para pemirsa. Hadir juga anggota tim pencari fakta kasus Novel, Hermawan Sulistyo. Mas Kiki, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kabeg Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. Selamat malam Pak Asep. Selamat malam. Dan anggota Komisi 3 DPR RI dari PDI Perjuangan, ada Mas Sinton Pasaribu. Selamat malam Bang Mas Sinton. Baik, saya perkenalkan juga ada kuasa hukum Novel Baswedan, Bang Saur Siagian. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam Mbak Nana. Dan mewakili Koalisi Masyarakat Sipil ada Direktur LBH Jakarta, ada Arif Maulana. Selamat malam Arif. Malam Mbak. Baik. Tadi kita sudah dengarkan dengan Bang Novel Baswedan, saya yakin masing-masing dari Anda punya perspektif sendiri atas percakapan tadi, tapi saya ingin ke Pak Agus dulu. KPK, saya tahu saya sudah mendengar pernyataan Anda sebelumnya, kecewa dengan hasil temuan tim pencari fakta. Apa alasan utamanya Pak Agus? Pertama, pasti kalau semua orang KPK kan pasti berharap dengan adanya tim itu, kemudian masalahnya menjadi bisa diselesaikan dan masalahnya lebih terang benderang. Tapi saya terus terang belum baca secara keseluruhan. Saya juga sama dengan saudara Novel baru baca rilisnya. Kalau kita rilis press rilisnya kan kita melihat kemudian pelaku yang kita harapkan bisa diungkap ternyata tidak terungkap. Juga tadi sudah disampaikan oleh saudara Novel, malah seperti kita bertanya-tanya, ya, ada kata-kata apa, excessive use of power, apa itu kita juga bertanya-tanya, ini maksudnya apa, gitu. Karena kalau kita tadi sebenarnya sudah diungkapkan juga oleh saudara Novel bahwa kerja penyidik di KPK, bukan hanya penyidik, seluruh pegawai yang terkait dengan penindakan itu selalu dalam kontrol. Karena kalau saya boleh cerita, dari pengaduan masuk ke penyelidikan itu perlu persetujuan pimpinan. Dari penyelidikan masuk ke penyidikan itu perlu persetujuan pimpinan. Bahkan pada waktu penyelidik itu melakukan monitoring atau melakukan litup, penyelidikan tertutup dengan penyadapan itu yang tanda tangan pimpinan. Oke. Jadi setiap ruang itu sesungguhnya tertutup dengan pengawasan ketat dari pimpinan. Apalagi ruang pemeriksaan kalau di kantor itu bisa dimonitor dari ruang pimpinan. Oke. Jadi kita mempunyai 72 ruang pemeriksaan, kita bisa selalu memonitor bagaimana para penyidik kita kemudian bekerja. Pak Agus, tadi Anda katakan kecewa karena berharap bisa diungkap. Tapi bukankah sesungguhnya di dalam tim itu ada orang KPK di dalamnya? Ada orang KPK yang terlibat di dalam penyelidikan yang sudah lama. Jadi ada tim yang kita pada waktu itu kita perbantukan kepada tim Polri. Jadi saya tidak tahu seberapa intensifnya kemudian tim ini dipergunakan. Saya terus terang belum menanyakan itu dan mungkin nanti saya akan mengecek apakah memang mereka day by day kemudian bekerja dengan tim itu. Saya khawatir
mereka kemudian tidak membantu secara intensif terhadap tim-tim yang sedang bekerja ini. Oke, saya ke Pak Hermawan Sulistyo, anggota tim pencari fakta. Mas Kiki, banyak yang tidak puas. 6 bulan hasilnya disebutkan tidak signifikan, malah membuat orang bertanya-tanya dan menduga-duga yang tidak-tidak. Tugas kami memang bukan untuk memuaskan siapapun. Tugas kami mencari fakta sesuai dengan namanya. Ya, mencari fakta, hasilnya ya seperti itu gitu. Jadi saya mau cerita bagaimana tim ini dibentuk. Tim ini memang dibentuk, banyak penyidik yang lama segala macam, tapi ada 7 pakar di situ. Ya. Kenapa saya menyebut pakar, termasuk diri saya, karena saya paling tua, paling senior, saya diangkat jadi juru bicaranya. Nah, kami terdiri dari 2 mantan ketua Komnas HAM, yang satu bahkan 2 kali ketua Komnas HAM, yang satu lagi Hendardi, ketua Setara Institut, ya. Ada 3, ada Prof. Amzulian, ini adalah ketua Asosiasi Hukum Pidana Indonesia, sarjana hukum pidana, lalu ada siapa? Ibu Pungki, dulu pendirinya Imparsial, sekarang di Komponas, dan saya. Saya punya jam terbang panjang untuk kekerasan politik, spesialisasi saya memang itu. Nah, ketika dibentuk, ada 5 penyidik KPK yang di BKO-kan ke kami. Resmi itu formal, kita ikut rapat. Saya tegaskan, itu ada kabar eskrim, ada ini. Kami bekerja pada peradaban, bagi peradaban. Jadi bukan untuk tujuan politik, bukan untuk memuaskan siapapun. Sehingga kami tidak takut pada jenderal manapun, kami tidak takut pada media massa mau dihujat seperti apapun, dan kami tidak takut pada LSM. Kami hanya bekerja itu. Nah, dengan cara seperti Mas Kiki, kenapa tadi Anda spesifik menyebut tidak takut pada jenderal polisi? Karena kan sudah beredar di sosmed di ini katanya ada jenderal, bukan jenderal polisi, jenderal tentara. Jangan salah loh, kasus-kasus yang ditangani oleh saudara Novel ini juga ada yang menyangkut tentara gitu. Jadi memeriksa juga jenderal tentara? Kita belum sampai ke sana. Tapi saya punya pengalaman waktu tahun 98 memeriksa 15 jenderal tentara. Oke, tapi dalam kasus Novel, jenderal polisi ada yang diperiksa? Ada. Istilah diperiksa ini jadi persoalannya. Karena yang diperiksa merasa tidak diperiksa, hanya mewawancarai, mungkin istilahnya mewawancari, probing lah. Probing itu bisa kategori pemeriksaan, bisa hanya wawancara gitu. Tapi yang jelas kami temui dan kami wawancarai. Mas Kiki, tadi kan laporannya ada panjang, rilisnya memang terlihat, tapi kan ada berapa ribu halaman. Bisa tidak, apa yang baru dari kerja 6 bulan tim pencari fakta? Yang baru kan sudah disebutkan juga. Satu, bahwa tujuan pelaku ini bukan membunuh untuk menghentikan kasus. Kalau mau menghentikan kasus, dia bunuh. Ini tidak, dari penggunaan zatnya H2SO4 ternyata tidak pekat, karena kalau H2SO4 pekat itu sobek baju ini bisa bolong-bolong, itu yang kesiram pun tidak bolong gitu. Artinya H2SO4 tidak pekat. Kami menggunakan ahli kimia untuk saksi ahlinya. Terus mata itu kalau penanganan dari awal H2SO4 tidak pekat seperti itu, tidak akan separah sekarang misalnya, karena kalau dicuci dengan air itu justru mempercepat proses kerusakan mata. Kami menggunakan saksi ahli untuk itu. Jadi kita teliti satu-satu, kita ikuti seluruh prosedur dan hasil yang sudah dilakukan oleh penyidikan-penyidikan sebelumnya. Kami mulai dari mana? Ya mulainya dari situ. Nah, persoalannya adalah 5 penyidik KPK ini tadinya terlibat penuh, duduk dengerin, terus kami petunjuk, misalnya harus meriksa si A, si B, kami akan lakukan. Tapi dalam perjalanannya, maaf ya Pak Agus, katanya sibuk nangani kasus-kasus yang lain, jadi tidak muncul sekali, 2 kali memberi berita ke kita. Kami tidak bisa, saya nggak bisa ikut hari ini, ya lama-lama nggak ada gitu loh. Dan tidak pernah mengobstruksi, mengganggu jalannya pemeriksaan, tapi juga tidak membantu gitu. Jadi perannya pasif aja. Adakah hal baru yang dilihat Bang Saur dari temuan tim pencari fakta?
Yang baru menurut saya, judul saya kepada hasil daripada hasil temuan fakta ini adalah bahwa mereka mengatakan novel itu melakukan abuse of power gitu loh ya, melakukan kesewenangan daripada pekerjaannya. Jadi bahkan tadi Mas Kiki mengatakan dia bukan mau dibunuh, tetapi hanya supaya menghentikan kasus. Memberi pelajaran lah, yang motif yang kami temukan kira-kira seperti itu dari kesaksian ahli ini. Nah, pernyataan Mas Kiki ini sebagai ahli kan menurut saya karena ini adalah proses penyidikan, sebenarnya mereka paling tidak sudah menemukan orangnya. Karena bukan mau membunuh, tetapi memberikan pembelajaran. Nah, karena ini adalah proses peristiwa pidana, mestinya Mas Kiki dengan teman-temannya sudah menemukan orang itu siapa. Yang melakukan pembunuhan. Salah. Tetapi sampai sekarang ini tidak ada yang melakukan pembunuhan. Nah, oleh karena itu, Mas Kiki itu menurut saya nggak tahu karena beliau mungkin tidak mendalami soal hukum. Karena ini adalah peristiwa pidana, apapun namanya teknis, mau tidak teknis, mau tidak mau, yang mereka lakukan adalah mengumpulkan serangkaian bukti-bukti untuk menemukan siapa pelaku pidana. Jangan sampai mereka ini mengatakan, novel itu sudah melakukan kewenangan dalam pekerjaannya, bahkan menyebutkan ada 6 kasus itu, tetapi tidak menemukan orangnya, hanya mengatakan Mas Kiki ada orang memberikan pelajaran tidak membunuh. Ini bahaya menurut saya. Sangat berbahaya. Tentang abuse of power, istilah itu kan muncul dari saksi-saksi yang kita periksa, yang merasa marah, dendam. Saya akan kejar dia sampai dimanapun. Gitu. Kejar novel? Iya, saya akan balas dendam. Kasarnya kira-kira begitu. Kenapa? Kita tanya kenapa? Abuse of power. Saya dipermalukan di ini segala macam. Itu yang ngomong bukan hanya satu orang. Iya. Yang kedua, tunggu dulu. Iya. Yang kedua, jawaban pada Anda, kenapa nggak tahu? Kami ini nggak bisa asumsi digunakan sebagai fakta. Kami berbicara fakta, faktanya adalah hanya ada satu, ada rekaman CCTV itu kita sudah menggunakan bantuan AFP Australia. Baik. Tidak sanggup memperjelas wajah itu. Gitu. Baik. Kami menggunakan ahli-ahli dari Jepang, dari London, dari Inggris segala macam. Gak ada yang bisa mempertajam itu. Nah, baik. Kita harus break, nanti kita lanjutkan. Setelah ini saya juga akan tanya ke Pak Asep. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.